Jumpa lagi di Tribu TV. Kalian mau lihat laptop monster versi 2023? Ya ini nih, ya prosesor Intel generasi ke-13 terkencang untuk laptop dan GPU Nvidia RTX 40 series yang paling tinggi untuk laptop itu hanya sebagian dari indikasi kemonsteran dari laptop yang satu ini. Ini adalah MSI Titan GT77HX 13VI059ID, sebuah laptop gaming monster dengan performa desktop. Ini performa desktop kelas atas. Oke, sebelum mulai saya mau ingetin dulu ya, untuk kaum mendang-mending dan yang mudah baper agar nggak perlu aja lanjut nonton video ini. Video ini dibuat untuk kalian yang mau mempelajari anatomi laptop super kencang ala tahun 2023. Dan mungkin aja ya, mungkin ada yang lagi nyari laptop jenis seperti ini. Biasanya laptop seperti ini cenderung untuk cari duit dan memang mudah untuk menghasilkan duit dengan laptop seperti ini. Kalau emang bisa makainya ya. Sama seperti motor belasan juta yang dipakai para ojek online dan mobil ratusan juta yang dimiliki oleh para supir taksi online. Ini adalah alat kerja untuk menghasilkan pemasukan. Bisa dari gaming profesional atau dari pekerjaan berat yang bisa diselesaikannya dengan mudah dan cepat. Oke, udah paham ya fungsi laptop monster seperti ini? Oke, sekarang mari kita mulai pembahasannya. Ya, MSI kembali menghadirkan laptop gaming kelas tertingginya di Indonesia. Walaupun terlihat mirip dengan MSI Titan GT77 generasi sebelumnya, yang satu ini punya berbagai peningkatan yang sangat menarik. MSI Titan GT77HX kali ini menawarkan performa yang ekstrim. Prosesornya itu Intel Core i9 generasi 13, tepatnya Core i9 13980HX. GPU-nya juga udah paling baru, pakai GeForce RTX 4090 laptop dengan arsitektur yang terbaru. Dan gak cuma CPU dan GPU, laptop ini juga punya peningkatan dibandingkan dengan pendahulunya. Ya, panel layarnya ini pakai panel mini LED atau mini LED dengan resolusi bukan 2,5K, bukan 2,8K, bukan 3K, tapi 4K 144 Hz. Dan dia diklaim oleh MSI sebagai laptop gaming pertama di dunia dengan layar yang seperti ini. Laptop yang satu ini juga disebut sebagai desktop replacement oleh MSI berkat performanya sangat kencang, tapi dia masih mudah untuk dibawa kemana-mana. Tentunya dia juga sudah didukung oleh teknologi MSI Overboost Ultra eksklusif yang mampu menggabungkan 175 Watt GPU power dan 75 Watt CPU power secara bersamaan. Jadi, kalau digunakan secara bersamaan, dia powernya bisa mencapai 250 Watt. Tapi nggak cuma itu doang. Nanti kita lihat lagi, ada banyak lagi kemampuannya ya. Nggak perlu lama-lama, kita mulai dari spesifikasi dasarnya. Ya, kita udah bahas tadi bahwa prosesor adalah Intel Core i9 13980HX Raptor Lake Lithography Intel 7 24 core 32 thread. Ya, ini adalah seri tertinggi dari generasi 13 untuk laptop. 8 performance core, 16 thread dengan 16 efficient core di sini ya. Ini peningkatan yang sangat signifikan karena yang sebelumnya itu pakai Core i9 12900HX yang punya 8 P-core dan 8 E-core. Base TDP-nya yang satu ini adalah 55 watt, maksimum turbo powernya ada di 157 watt. Untuk Intel Smart Cache-nya ada 36 MB. Prosesor ini juga sudah memiliki teknologi eksklusif Adaptive Boost Technology atau ABT. Teknologi ini meningkatkan seluruh frekuensi turbo pada P-core dari sebuah prosesor melewati batas clock turbo yang dimilikinya saat kondisinya mengizinkan. Nah, untuk sistem grafis dia menggunakan Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Dia memiliki akselerasi untuk QuickSync atau QSV dan AV1 juga tentunya. Lalu untuk RAM, wah kecil banget, cuma 64 GB DDR5 4800 MHz. Terdiri dari 2 keping SODIMM masing-masing 32 GB. Dan tentunya ini langsung dual channel. Total slot SODIMM-nya nggak cuma 2, tapi ada 4 slot SODIMM. Jadi dia support penggunaan memori sampai 128 GB dual channel. Perlu diingat, terisi 4 bukan berarti quad channel karena channelnya memang cuma 2, tapi paling nggak kita masih bisa nambah lagi. Wow, sebuah laptop 64 GB RAM masih bisa di-upgrade tanpa membuang RAM yang terpasang. Untuk SSD, ini juga kecil, 4 TB. SSD 4 TB NVMe PCIe 4.0 yang menggunakan 2 keping SSD dengan konfigurasi RAID 0 di sini. Masing-masing kapasitasnya adalah 2 TB. Total ada 3 slot SSD M.2, jadi masih ada 1 slot lagi yang kosong.
Oke, kemudian untuk GPU-nya, Nvidia GeForce RTX 4090 laptop GPU. Ini sudah pakai arsitektur baru Nvidia untuk GPU seri 4000 ya, seri RTX 4000 yang dikenal dengan nama Ada Lovelace, menggunakan 4th Gen Tensor Cores dan 3rd Gen RT Cores di sini. Tentunya support DLSS 3 di sini ya. CUDA Cores-nya 9728. Untuk VRAM-nya GDDR6 16 GB. Maksimum TGP-nya sampai dengan 175 watt dan sudah mendukung fitur resizable bar tentunya ya. Dan kalau bicara soal max switch pasti ada di sini. Karena terdapat fitur GPU Switch pada software MSI Center yang dapat digunakan untuk mengatur mode GPU. Discrete Graphics Mode ini hanya menggunakan discrete GPU dari Nvidia doang ya. Ada MS Hybrid Graphics Mode. Ini integrated GPU dan discrete GPU-nya aktif. Lalu ada Integrated Graphics Mode. Ini hanya pakai integrated GPU. Ya siapa tahu mau jalan-jalan ngetik-ngetik doang, bisa pakai yang ini biar irit ya. Nah untuk konektivitas dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i. Mendukung hingga Wi-Fi 6E ya, di sini 6E. Gigabit Wi-Fi juga support dan multi-user MIMO tentu disupport. Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk baterai dipentokin 99,99 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Nah, dari sisi body, form factor tentunya clamshell atau laptop klasik ya. Nah, untuk materialnya ini kombinasi aluminium dan polikarbonat. Untuk desain secara keseluruhan masih terlihat sama seperti MSI Titan GT77 yang sebelumnya. Terlihat aerodinamis seperti mobil sport. Masih sama tipisnya di kisaran 2,3 cm, jadi nggak tebel-tebel amat juga yang satu ini ya. Bagian belakang layar terlihat menonjol berkat sistem pendinginnya yang khas di sini. Terdapat logo MSI Dragon RGB di bagian belakang layar dan RGB LED strip yang terpasang di bagian exhaust. Warna dan tingkat kecerahan juga dapat dikonfigurasi melalui opsi Mystic Light pada software SteelSeries GG. Untuk warnanya core black, hitam aja, nggak usah macem-macem ya. Nah untuk dimensi panjang 39,7 cm, lebar 33 cm dengan ketebalan 2,3 cm. Bobotnya untuk laptop doang, monster ini satu beratnya adalah 3,3 kg dan chargernya 1,3 kg. Total kalau dibawa-bawa jadi 4,6 kg. Tapi wajar, lihat aja ntar performanya ya. Untuk display ini adalah panel mini LED, ya mini LED di sini. Ukurannya 17,3 inci, nggak kecil juga ya. Resolusinya langsung 4K, refresh rate-nya 144 Hz. Diklaim MSI sebagai laptop gaming dengan panel mini LED 4K 144 Hz pertama di dunia. Menurut MSI, peak brightness-nya ada di 1000 nits dan color gamutnya ada di 100% DCI-P3. Berdasarkan pengujian kami di kondisi indoor, kita lihat adalah brightness-nya itu bisa mencapai 938 nits. Oh luar biasa, mirip sekali ya dengan klaimnya. Gamut coverage-nya di 91,8% DCI-P3 dengan gamut volume di 98,8% DCI-P3. Lagi-lagi mirip banget. Dan dia sudah mendukung fitur AMOLED ACR atau Ambient Contrast Ratio yang mampu menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi ruangan sekitar. Ini diklaim dapat menjaga agar warna dan gambar di layar tetap terlihat jelas dan cerah meskipun digunakan di ruangan yang terang. Lalu dia juga udah support VESA Certified Display HDR 1000. Ya, tadi udah 1000 ya. Permukaan layarnya juga anti glare dan bingkai kanan kirinya tergolong tipis. Bingkai atas sedikit lebih tebal dengan adanya kamera 720p 30 fps yang dilapisi dengan privacy shutter di sini. Untuk kualitas kameranya kurang lebih seperti ini ya. Dan yang ini adalah kualitas kamera dari laptop MSI Titan GT77HX. Jadi bagaimana hasilnya? Kita beralih ke audionya. Nah, ini pakai quad speaker by DIN Audio dengan konfigurasi 2 speaker 2 watt dan 2 woofer masing-masing 2 watt juga ya. Terletak di bagian bawah laptop dan di sisi kanan kiri keyboard yang mengarah ke pengguna ya. Terdapat software Nahimic untuk mengatur mode dan preset audio. Untuk suaranya termasuk sangat lantang. Meskipun ada beberapa yang bisa lebih lantang dari ini, tapi ini tergolong lantang banget sih sebetulnya ya. Sedangkan kualitas suaranya udah oke banget saat dipakai buat nonton, main game, ataupun dengar musik. Cuma perlu diperhatikan agar mengaktifkan fitur audio pada software Nahimic, karena kualitas suara yang dihasilkan bisa sangat berbeda saat fitur ini dimatikan. Nah kemudian untuk konektor-konektornya di kiri ada DC-in, ada 2 USB 3.2 Gen 2, ada 1 SD card reader, ada 1 audio combo jack 3,5 mm. Lalu di kanan ada 1 USB 3.2 Gen 2, 2 Thunderbolt 4 yang udah support data transfer USB 4, USB 4 ya, display output dengan display port, lalu penggunaan storage eksternal dengan eGPU juga bisa di situ. Lalu ada 1 mini display port juga, 1 HDMI 2.1 dan 1 Ethernet port.
Nah, kita beralih ke keyboard. Sama seperti Titan GT77 generasi sebelumnya. Yang ini juga masih menggunakan keyboard mechanical dengan Cherry MX Ultra Low Profile Switches. Ya, nggak sekedar mechanical, dia pakai Cherry MX pula. Wow, legend banget ya. Saat ngetik ini emang bener terkesan berbeda banget ini. Mulai dari feeling sentuhan dan feedbacknya. Aduh, udah deh, ini desktop banget rasanya. Suaranya juga, aduh, mantap luar biasa. Walaupun tampilannya laptop banget, tapi kalau dipakai rasanya kayak, wah, keyboard mechanical yang mantap banget ini. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan ya, karena ada beberapa tombol yang masih belum menggunakan si switch-nya. Seperti tombol anak panah, tombol di area numpad, tombol F1 sampai 12 dan tombol kecil lainnya yang lebih terasa seperti keyboard membran aja. Nah, tombol power itu menyatu dengan layout keyboard, tapi terletak di pojok kanan atas numpad, area yang jarang sekali ditekan saat kita ngetik ya. Keyboardnya dilengkapi dengan backlit per key RGB by SteelSeries yang warna dan tingkat kecerahannya dapat dikonfigurasi melalui software SteelSeries GG atau GG. Tingkat kecerahannya juga bisa diatur dengan tombol function plus F8 dengan 5 tingkat kecerahan di sini. Saat tombol function ditekan, semua backlit akan mati kecuali tombol kombinasi dengan function tadi atau FN tadi ya. Terdapat logo Cherry MX di pojok kiri bawah keyboard yang ini juga menyala, yang menunjukkan bahwa, hey, ini bukan keyboard sembarangan. Lanjut ke touchpad, letaknya ini cenderung center to laptop ya, center to body, bergeser agak ke kanan dari posisi spacebar. Ukurannya tergolong besar sama seperti GT77 sebelumnya. Tidak terdapat tombol klik kiri dan klik kanan di sini, tapi udah mendukung Windows Precision Driver. Nah, untuk fitur keamanan terdapat fingerprint sensor yang terletak di kanan bawah keyboard. Ini sudah mendukung Windows Hello untuk login ke Windows tanpa perlu mengetik password lagi. Nah, untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin eksklusif MSI Cooler Boost Titan di sini. Desain sistem pendinginnya ini sama kompleksnya seperti seri Titan sebelumnya. Dia dilengkapi dengan total 4 kipas atau 4 fan, 2 fan berukuran besar dan 2 fan berukuran kecil dengan 8 heat pipe. Sistem pendingin yang ekstrim ini sangat membantu memaksimalkan performa laptop saat digunakan untuk kegiatan gaming maupun content creation. Selain dari bawah, intake udara laptop ini juga diambil dari bagian atas laptop. Terlihat desain dari air intake di atas sistem pendinginnya ya. Nah, untuk exhaustnya itu ke arah belakang dan sisi kanan kiri laptop. Sekarang mari kita masuk ke aspek performanya. Pertama-tama kita lihat pengaturan performa. Terdapat 5 mode pengaturan performa yang dapat diubah melalui software MSI Center. Ada Smart Auto di mana laptop akan otomatis mengubah mode performa sesuai dengan beban kerja aplikasi yang sedang dijalankan. Saat hanya pakai baterai, mode performa akan otomatis diubah ke Super Battery saat kapasitas berada di 30%. Kemudian ada mode Extreme Performance, ada Balance, ada Silence, dan ada Super Battery. Nah, kecepatan kipas dapat diatur secara manual saat menggunakan mode Extreme Performance. Pilihannya adalah Auto, Cooler Boost, di sini putaran maksimal secara terus-menerus, dan ada Advance. Pengguna dapat mengatur sendiri kecepatan kipas berdasarkan suhu komponen CPU dan GPU. Kecepatan kipas juga dapat diubah dengan tombol function plus panah ke atas. Nah, sebagai catatan, pengujian dilakukan pada mode Extreme Performance dengan Fan Cooler Boost. Kita lihat dulu konsistensi performanya dengan Cinebench R15. Di sini tidak terlihat adanya perbedaan signifikan saat menggunakan mode Smart Auto ataupun Extreme Performance. Untuk skor multicore maksimal ada di 5135 poin. 5135 poin. Luar biasa. Sebagai perbandingan, Core i9 12900HX itu dulunya di 3600-an poin. Ini 5000-an poin. Jadi peningkatannya sekitar 39-an, hampir 40% lah peningkatannya. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 4900-an poin. Ini luar biasa sih. Dan kemudian skor terlihat turun di kisaran 4700-an poin saat masuki run ke-16 dan seterusnya. Turun aja di 4700-an poin ya. Masih luar biasa, kenceng banget. Untuk performa single core ini juga nggak kaleng-kaleng, ada di 308 poin. Kalau yang generasi 12 kemarin kan di 281 poin. Jadi ada peningkatan hampir 10% di sini ya. Nah, untuk suhu kerja, suhu CPU di sini kelihatan sustain di kisaran 93 sampai 96 derajat Celcius. Tergolong wajar ya, karena Cinebench ini membebani CPU hingga 100% dan dia menolak untuk turun pasti. Ya, bahkan terlihat bahwa CPU package power-nya bisa nyentuh 160 sampai 200 watt karena dihajar sama Cinebench yang ya sebetulnya bukan sebuah aplikasi yang dipakai ya, hanya buat ngetes doang. Ingat, skenario ini jarang sekali akan terjadi. Nanti kita lihat kalau di kondisi benernya gimana.
Oke, tapi kita harus jawab dulu sebuah pertanyaan. Apakah performanya membuat tipsnya disebut sebagai desktop replacement? Kita coba nguji deh ya performa multicore dengan Cines R23 selama 1 kali dan didapatkan skor 30.510 poin. Sebagai perbandingan, sebuah Core i7 13700K 13, jadi generasi 13 ya, 13700K itu skornya di 29 ribuan. Bukan di 30 ribuan. Untuk single core, dia punya skor di 2127. 13700K itu di 2095. Jadi memang yang satu ini performanya mirip dengan prosesor desktop dan bahkan kita ngadu ke Core i7 seri K. Gila ya. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke Blender. Blender 3.41 BMW 27 Scene. CPU render aja 1 menit 15 detik. GPU render 10 detik. Ini cepat banget ya. Kayak nggak napas gitu, jebret langsung selesai gitu ya. Untuk suhu kerja di GPU-nya pakai CUDA ya. Suhu CPU-nya itu di kisaran 55 sampai 63 derajat Celcius, sementara GPU di 50 sampai 55 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Tadi ternyata terlalu ringan. Kita coba Adobe Premiere Pro CC 2023 4K 60, video 2 menit 7 detik. Software only, selesai dalam waktu 6 menit 18 detik. Kalau pakai CUDA, jadi pakai GPU bawaannya 1 menit 6 detik. Ingat, videonya panjangnya 2 menit 7 detik. Di render 1 menit 6 detik. 4K 60 loh. Kalau 1080p 60 gimana? Ya, software only 52 detik. Kalau pakai CUDA 19 detik. Ingat, ini video 2 menit 7 detik dan bukan 1080p 30. Ini 60 fps. Nah, suhu kerja pada saat kita 4K rendering yang tadi ya, CPU di kisaran berapa? 48 sampai 65 derajat Celcius aja, keentengan. GPU-nya di 40 sampai 45 derajat Celcius. Ringan banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke DaVinci Resolve 18 free version. Kita coba render video 4K 60 yang panjangnya sekitar 2 menit 7 detik dan semua selesai dalam waktu 2 menit 22 detik. Ingat, ini versi gratisan ya. Lalu kalau 1080p 60 fps selesai dalam waktu 41 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat kita render yang 4K-nya itu CPU sempat berada di kisaran 80 sampai 93 derajat Celcius. Lalu sempat sekali spike ke 98 derajat Celcius di pertengahan proses render. Suhu GPU aman di 40 sampai 51 derajat Celcius. Kita lanjut ke gaming, tapi kita mulai dari 3D Mark Graphics Score dulu. Untuk Firestrike DirectX 11 kita dapat 44 ribuan poin. Kita bisa lihat perbandingannya dengan RTX 3080 Ti yang sebelumnya ya. Bisa lihat tuh skornya beda berapa ya. Lalu untuk TimeSpy DirectX 12 dapat 21.449 poin. Lihat perbandingannya dengan generasi sebelumnya juga. Di sini ada perbandingan sebesar 39% di DirectX 11 dan sekitar 56% di DirectX 12. Sementara itu dengan Firestrike Stress Test kita lihat bahwa suhu GPU itu sustain di kisaran 58 sampai 62 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke gaming test dan semua game kita mainkan aja langsung di resolusi 4K. Laptopnya kan monster ya. CSGO 4K low 470 sampai 630 fps. Ya, saya nggak salah nyebut. 470 sampai 630 fps. Dota 2 4K fastest screen render 100%, dia jalan di 148 sampai 240 fps. God of War 4K Ultra DLSS Quality 85 sampai 95 fps. Kemudian Shadow of Tomb Raider 4K Highest Ray Tracing Ultra DLSS Quality 75 sampai 105 fps. Atomic Heart ini sebuah game baru ya, baru dirilis Februari kemarin ya. Settingnya resolusi di 4K Atomic. Atomic ini kualitas grafik tertinggi dari game ini. DLSS di Quality. Area outdoor 85 sampai 120 fps, area indoor 150 sampai 180 fps. Lalu Assassin's Creed Valhalla 4K Ultra High Render Scale di 100%, 75 sampai 95 fps. Nah, main game yang satu ini selama 30 menit kita lihat suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 84 derajat Celcius dan GPU di 66 sampai 67 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, hampir seluruh permukaan keyboard ada di bawah 40 derajat Celcius. Jadi aman ya. Titik terpanas ada di bagian tengah dekat tombol enter yang mencapai 41 derajat Celcius. Ada keyboard lainnya ada di kisaran 34 sampai 38 derajat Celcius. Kalau palm rest bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Nah, untuk storage test kita bisa lihat dengan Crystal Disk Mark kecepatan bacanya ada di 12.538 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 9.777 MB per second. Ini kencang banget. Wajar ya karena dia menggunakan konfigurasi RAID 0, kecepatan yang kami harapkan untuk SSD di laptop kelas yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke battery test. Mode performa kita set ke Smart Auto, graphics mode kita ke MS Hybrid Graphics Mode, beratas 50%, volume 25%. Kita bisa lihat bahwa video playback 1080p masih bisa dapat 6 jam. Wah, luar biasa. Sekencang ini masih bisa dapat 6 jam. Mantep ya.
Nah, untuk charging test 30 menit terisi 27%, sementara dari kosong sampai full dia butuh waktu 180 menit. Wajar karena baterainya besar banget. Walaupun harapan kami di 2 jam lebih dikit dong. Ini agak panjang di 3 jam ya. Nah, untuk harga lagi-lagi bukan untuk kalian kaum mendang-mending ya, harganya ada di 89.999.000. Ini udah termasuk Titan Gaming Backpack, MSI Dual Drive 128GB, MSI Lucky Figure Keychain, MSI Gaming Mouse M99 dan garansi 2 tahun. Nah, saat video ini dibuat, MSI Titan GT77 ini sedang ada promosi super early bird dengan hadiah tambahan berupa Steam Wallet senilai $100 untuk setiap pembelian laptop ini. Untuk setiap pembelian laptop, pengguna akan mendapatkan Steam Wallet code senilai $50. Jika melakukan pembelian di online store dan memberikan review di e-commerce tempat pembelian, pengguna berhak mendapatkan tambahan $50 Steam Wallet Code. Promosi ini berlaku hingga 31 Maret 2023. Nah, untuk detail promo dan link pembelian kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, cek ke bawah buat detail-detailnya ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukurannya besar dibandingkan laptop gaming yang umum. Tapi ini wajar, namanya juga desktop replacement. Kamera masih 720p. Lagi-lagi ini fokusnya ke performa. Durasi charging tergolong agak lama, tapi wajar karena baterainya besar ya. Ya, jadi sebetulnya komplain kami wajar sih sebetulnya. Tidak ada yang terlalu banyak bisa dikomplain dari benda yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk dalam poin menariknya. Ya, jelas ini salah satu laptop gaming terkencang yang ada di pasaran saat video ini dibuat. Kalau bukan yang terkencang, dia paling nggak salah satu yang terkencang ya. Terkencang parah. Menggunakan prosesor Intel Core i9 13980HX 24 core 32 thread. Performanya udah desktop level banget. GPU udah RTX 4090 arsitektur terbaru, udah jauh lebih kencang lah daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Kombinasi hardware-nya ini mampu memberikan performa gaming yang maksimal buat penggunanya. Game apapun di resolusi 4K rata kanan. Gaming e-sport ratusan FPS nggak ada masalah. Content creation kencang parah. Mau 3D modeling, mau rendering juga masih oke parah ya. RAM bawaan 64GB DDR5 dual channel masih bisa di-upgrade pula. Storage super lega, bawaannya aja 4 tera masih bisa di-upgrade juga. Layarnya mini LED 4K 144Hz, color gamut 100% DCI P3. Mau buat content creator, mau buat gamer nggak ada masalah. Mau buat nonton? Ya jelas bisa banget ya. Keyboardnya pakai mechanical keyboard dari Cherry MX, bukan keyboard membran biasa ini ya. Punya feel yang premium banget jadinya. Backlight per key RGB-nya juga bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kita. Suhu kerja dan suhu permukaannya tergolong rendah saat digunakan untuk main game. Sistem pendingin MSI Cooler Boost Titannya ini terbukti mampu menjadikan CPU dan GPU yang kelas teratas parah ini. Tetap nyaman digunakan, mau waktu lama juga nggak ada masalah. Konektornya melimpah, lengkap di sini. Lengkap banget. Wi-Fi-nya juga udah lengkap, Bluetooth-nya juga udah yang terkini. Bonus penjualan juga melimpah dan garansinya udah 2 tahun. Ya, sekali lagi MSI Titan GT77HX ini mematapkan gelarnya sebagai laptop gaming monster berkat performanya yang sangat kencang dan bahkan mampu menyamai sebuah PC desktop. Jelas ini bukan untuk kaum mendang-mending yang suka banding-banding karena baperan, bukan ya. Mau gaming kelas profesional dia bisa, mau dipakai streaming konten gaming berat bisa, mau dipakai kerja 3D rendering bisa, CAD arsitektur bisa, apapun yang berat-berat bisa lah. Mau untuk programming kelas berat sampai bikin game bisa juga. Mau edit video, mah enteng ini mah. Enaknya laptop berbasis Windows yang super kencang ini emang jadi sangat fleksibel banget softwarenya. Dari yang gratis sampai yang sangat profesional ada. Dan pekerjaan juga bisa sampai yang sangat berat sekalipun ini bisa dilakukan di sini ya. Wajar karena software berbasis x86 kan udah banyak banget tersedia ya. Bahkan udah lama banget tersedianya sampai ke level profesional. Fleksibilitas dan performa tertinggi adalah kunci yang sulit ditemukan di platform lain kalau dibandingkan dengan yang di laptop satu ini. Nah, kalau laptop ini memang cocok untuk kebutuhan kalian, langsung aja cek ke kolom deskripsi. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.